Salam, saya Mark Anthony Christopher. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah gereja. Bagaimana gereja itu dimulai dari gereja mula-mula hingga abad pertama, abad pertengahan hingga reformasi dan setelahnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan pietisme. Bagaimana gerakan ini adalah gerakan setelah reformasi. Karena pertama, sejarah gereja itu dimulai dari gerakan mula-mula, bagaimana orang-orang Kristen dianiaya, bagaimana ada timbulnya perpecahan antara gereja barat dan gereja timur, sampai munculnya peperangan untuk menyatukan gereja barat dan gereja timur, untuk adanya usaha untuk mengkristenkan semua negara-negara itu sendiri, dan sampai adanya tokoh-tokoh reformasi dan bagaimana usaha untuk mereformasikan gereja itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan pietisme, yaitu gerakan yang merupakan gerakan setelah reformasi itu sendiri. Jadi gerakan pietisme ini adalah gerakan yang bercorak kepada kesalehan pribadi. Jadi gerakan ini adalah gerakan yang merupakan, bisa disebut gerakan yang memberitakan Injil. Jadi gerakan ini menekankan akan kesalehan atau menekankan iman itu sendiri. Jadi mereka berpatokan kepada Alkitab, menyebarkan Injil, menyebarkan kepercayaan. Bagaimana setelah reformasi itu sendiri, reformasi dan setelah adanya kejadian pecahnya antara kubu gereja timur dan gereja barat, jadi tokoh-tokoh gereja ini pada mulanya hanya memperkuat bagaimana fondasi gereja sendiri, memperkuat aturan-aturan gereja, mempertahankan budaya-budaya gereja tanpa memikirkan bagaimana hal yang paling penting dari gereja itu sebenarnya adalah pemberitaan Injil. Jadi di sini muncullah gerakan pietisme. Bagaimana gerakan ini menekankan akan kesalehan, akan iman, dan mereka menekankan akan pemberitaan Injil. Jadi gerakan ini adalah gerakan yang menekankan pada pengalaman iman pribadi, tidak menyebabkan orang-orang pietis suka menyendiri. Jadi gerakan pietis ini adalah gerakan yang secara berkelompok membuat persekutuan dan sebagainya. Jadi mereka itu menyebarkan iman, memberitakan Injil. Jadi mereka tidak menyendiri, mereka merupakan kelompok. Jadi yang mencolok juga dari gerakan pietis ini adalah kritik yang diucapkan terhadap gereja rakyat. Gereja rakyat tidak cukup memperhatikan iman pribadi. Jadi pada saat itu gereja-gereja tidak memperhatikan iman, tidak memberitakan Injil. Jadi kaum pietis ini mengkritik akan gereja-gereja rakyat yang mereka anggap gereja-gereja rakyat itu kurang memperhatikan iman, kurang memberitakan Injil itu sendiri. Jadi gerakan pietis ini dapat disebut juga gerakan yang berlandaskan atau perhatian untuk Alkitab. Jadi mereka itu melandaskan akan Alkitab. Bagaimana mereka menekankan ayat Alkitab, seperti kalau kita kaitkan dengan ayat Alkitab, yaitu bagaimana Yesus pernah berkata, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi kaum pietis ini memberitakan Injil. Mereka tidak hanya seperti tokoh-tokoh gereja yang memperhatikan atau memperjuangkan aturan-aturan gereja atau fondasi gereja, tapi mereka menyebarkan Injil, mengabarkan bagaimana firman Tuhan itu sendiri. Jadi selain melakukan kegiatan itu, yang ditekankan adalah juga penelahan mereka akan Alkitab. Jadi kaum pietis ini selain mereka menyebarkan Injil, penelahan mereka akan Alkitab juga sangat ditekankan di sini. Bagaimana kaum pietis ini juga menyebar, pietis di Jerman, di Belanda, ada juga kaum pietis. Jadi mereka ini menyebar di setiap mereka ini menyebar ke negara-negara. Bagaimana mereka mengabarkan Injil. Jadi gerakan-gerakan ini sangat berpengaruh pada saat itu, bagaimana menyadarkan gereja-gereja ternyata
bukan hanya menegakkan aturan-aturan gereja saja yang penting, bukan mempertahankan budaya gereja saja yang penting, akan tetapi memberitakan Injil juga sangat penting. Jadi pertama-tama hal yang disebut makna dari petisi ini untuk pembaharuan gereja-gereja Protestan sesudah reformasi. Jadi gerakan petisi ini adalah pembaharuan gereja-gereja Protestan setelah reformasi. Jadi gerakan pietis ini juga bisa disebut adalah gerakan untuk menyebarkan iman Kristen di seluruh dunia. Nah, akhirnya perlu disebut sumbangan pietis kepada pendobrakan batasan-batasan antar gereja, terutama gereja-gereja Protestan. Jadi gerakan pietis ini adalah gerakan yang mengatasi pecahan-pecahan gereja-gereja pada saat itu yang mendobrak batasan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari gerakan pietis ini. Sekian dan terima kasih.